Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya Kalikunya memberkati umatnya, yang datang untuk memberkati dan melayani dia. Mazmur 134. Mari kita memuliakan Tuhan, Allah kita dengan kita menyanyi bersama. Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu ada di rumah-Mu yang kudus dan suci ini.
Dan kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan karena itu saat ini, dengan penuh kerendahan hati, bersatu hati kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin menyertai kami dalam persekutuan ibadah ini. Dan biarlah kiranya ibadah ini hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, di persekutuan ibadah ini, kami rindu membawa pengakuan kami kepadamu. Karena jujur kami akui Tuhan, di perjalanan kehidupan kami, siapapun kami, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Dan Engkau sangat tahu semua yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi. Tetapi seringkali kami saling menyakiti hati sesama kami. Engkau mengajar kami, memerintahkan kami untuk menjadi duta-Mu Tuhan, menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu Tuhan. Tetapi seringkali kami lalai dan tak mampu menjadi duta-Mu dalam pikiran, perbuatan, perkataan kami. Tuhan, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon kasihanilah kami Tuhan, dan ampunilah kami atas salah dan dosa kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci.
supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Kau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita memuji-puji Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan,
Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, diam-diam di Yerusalem. Haleluya. Silakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang indah ini yang Kau beri bagi kami semua. Ketika kami boleh menikmati hari Minggu yang kudus dan suci, kami umat-Mu boleh ada di rumah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di persekutuan ibadah ini, hati kami sungguh rindu untuk belajar dari firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya mengurapi kami. Dan hamba-Mu ini kiranya dimampukan Tuhan, diberi hikmat sorgawi, supaya hamba boleh mampu menyampaikan sabda kebenaran firman seturut mau kehendak Tuhan. Ampuni dan sucikanlah hamba-Mu ini. Ampuni dan sucikan kami semua untuk boleh membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Yang berbunyi demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin.
juru selamatku dan membuatku senang bila Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang terus menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami, orang percaya. Kami bersyukur karena saat ini Engkau boleh memberi sehat, kuat bagi kami semua. Bahkan Engkau boleh memberi semangat bagi kami semua, untuk mana di hari Minggu yang kudus dan suci ini kami datang di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Karena Engkau yang sungguh sangat berkuasa, baik di sorga dan di bumi. Dan saat ini kami bersyukur karena boleh merasakan pimpinan penyertaan-Mu melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan, ketika hati kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kami memohon hikmat-Mu, pengertian daripada-Mu menjadi bagian kami, supaya kami tidak datang dengan sia-sia. Setelah kami selesai dalam ibadah, kami boleh membawa berkat-Mu, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi alat Tuhan, surat Tuhan, menjadi duta Kristus untuk menyampaikan Injil firman-Mu kepada siapapun juga yang kami jumpai. Tuhan, karena itu Engkau memberkati kami semua. Saat ini hamba-Mu rindu berdoa untuk persekutuan jemaat Gemim Baitul. Kau berkati kami, semangat kebersamaan, roh persatuan kesatuan, kiranya terus menjadi bagian kami semua dalam menjalani kehidupan ini, dalam satu persekutuan jemaat Tuhan di Gemim Baitul ini. Berkati semua pelayan-Mu, badan pekerja jemaat,
Penatua Syamas kolom 1 sampai 21. Penatua Bipra komisi-komisi kerja, supaya apa yang telah diembankan kepada kami boleh lakukan tanggung jawab ini dengan baik seturut mau kehendak Tuhan. Kami benar-benar menjadi duta Kristus. Dan juga bagi semua anggota jemaat-Mu, Kau berkati dalam segala keberadaan mereka, dalam tugas pekerjaan mereka, sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dalam menjalankan semua itu mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhanlah sumber pertolongan kami. Manakala kami menghadapi berbagai macam persoalan hidup, tantangan, pergumulan, godaan dan cobaan, kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, menguatkan kami. Hikmat-Mu menjadi bagian kami semua. Dan kami boleh mendapatkan jalan keluar dari semua persoalan-persoalan dalam kehidupan kami yang kami temui. Yang berdoa kepadamu Tuhan, untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, jemaat Kemim Baitul yang berada di luar jemaat kami, karena panggilan pekerjaan, karena panggilan studi. Tuhan kiranya menolong mereka, menjaga, menyertai mereka. Tuhan kiranya melindungi mereka, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan mendengar doa-doa kami untuk mereka, dan mendengar doa-doa mereka untuk kami semua. Satukan kami dalam satu iman, harap dan kasih yang hanya berasal dari Tuhan jua. Engkau memberkati, menolong kami dalam mana kami menjalani kehidupan yang tidak pernah lepas dari tantangan pergumulan ini. Saya berdoa kepadamu Tuhan, untuk gereja-Mu, gereja Masih Injili di Minahasa, dalam semua program pelayanan kami semua sebagai gereja Tuhan. Lebih khusus ketika kami hendak mengakhiri periode pelayanan ini. Kami ada di tahun terakhir dalam periode pelayanan 2018-2021 ini. Kau memberkati kami. Engkau terus memberi semangat kepada kami. Dan kami sudah membentuk, melantik panitia pemilihan pelayan khusus untuk periode 2022-2026 nanti. Tuhan kira memberkati panitia ini, ketua panitia, sekretaris, bahkan juga semua anggota panitia, bersama dengan badan pekerja, bersama dengan pelayan khusus-Mu, untuk mana kami boleh melaksanakan program mulai dari pendataan, penataan, pemetaan sampai penetapan, dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan berkati. Bahkan juga sampai pada proses pemilihan pelayan khusus untuk periode ke depan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami di pusat sampai di desa dan kelurahan. Berkati pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta semua jajaran pemerintahan di Kota Bitung. Juga pemerintah di Kecamatan Girian dan di Kelurahan Girian Atas, Ibu Lurah beserta semua perangkat kelurahan. Tuhan berkati. Mereka boleh melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik,
dan kami masyarakat-Mu akan menikmati kesejahteraan. Dan kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk gereja-gereja yang terus memberitakan Injil dimanapun mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati supaya semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pekabar-pekabar Injil, Tuhan kiranya memberkati, beri sehat, kuat, semangat kepada mereka. Dan kiranya banyak orang mau membuka hati untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk kami yang ada di Baitul Girian ini, berkati kami semua. Kami yang hadir saat ini, pribadi kami, keluarga kami masing-masing, dalam segala keberadaan hidup kami, susah senang hidup kami, kehidupan kami semua ini, kami hanya serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan untuk kelanjutan ibadah, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan puji-pujian yang sudah diatur. Puji-pujian pada saat ini, kolom 6 dan kolom 7 dan keluarga yang berduka cita. Dan yang pertama diberi kesempatan bagi kolom 6.
Berikut diberi kesempatan bagi kolom 7. Selanjutnya diberi kesempatan bagi keluarga yang berduka, keluarga besar Leru Runtuene. Yesus kekuatan.
Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan catatan sejarah yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Matius, mengatakan bahwa setelah Tuhan Yesus itu bangkit, dia pertama-tama berjumpa dengan perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Itu orang boleh baca dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan di ayat yang ke-10 atau bagian akhir dari cerita tentang kebangkitan sesuai dengan versi tulisan dari Matius, Tuhan Yesus berpesan kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi pi bilang pada murid-murid, nanti baku dapat di Galilea. Itu juga sama seperti yang dia sampaikan sebelum dia mati. Dan ketika dorang baku dapat di Galilea, sesuai dengan bacaan kita saat ini, dan ke-11 murid itu, so tak kurang satu dari itu Yudas, so tidak ada toh, karena dia yang mengkhianati Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Dorang pi baku dapa dengan Tuhan Yesus di sana. Dan ketika baku dapat dengan Tuhan Yesus, dikatakan di sini ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi ada beberapa orang yang masih ragu-ragu. Betul ini pertemuan ini atau nyanda? Betul so bangkit atau nyanda? Dan ketika itu Tuhan Yesus langsung mendekati mereka dan berkata kepada semua murid-muridnya, baik yang so percaya 100% ataupun yang lain yang masih ragu-ragu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Tuhan Yesus langsung menyatakan bahwa dialah yang berkuasa di sorga dan di bumi, dan tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Dan di situ juga Tuhan Yesus langsung menyampaikan perintahnya yang sangat penting. Teolog abad pertengahan mengatakan ini amanat Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar nasihat. Kalau nasihat tuh boleh orang baking, boleh nyanda. Tapi kalau amanat itu sama artinya dengan perintah yang sangat penting yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh para muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan para teolog abad pertengahan menggarisbawahi firman ini harus diketahui oleh semua orang percaya. Harus diketahui oleh semua orang yang so tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa, dan Tuhan Yesus pesayang, dan Tuhan Yesus keinginan. Tidak bisa tidak. Orang yang telah mengenal Yesus, yang telah menjadi murid Yesus, mesti hafal baik-baik, mesti di luar kepala, mesti tahu ini firman ini. Apa itu amanat Tuhan Yesus? Perintah yang sangat penting dari Tuhan Yesus. Supaya kita yang so tahu tentang Tuhan Yesus, tentang kuasanya, tentang kasih sayangnya, tentang keinginannya, orang lakukan itu dalam kehidupan nyata.
supaya banyak orang bisa tahu, bukan cuma sekedar tahu tentang Yesus, tetapi tahu tentang semua ajarannya. Karena ajaran Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sangat baik, sungguh luar biasa, sungguh indah. Makanya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam tema mingguan ini dikatakan harus menjadi duta Kristus. Orang tahu semua apa arti duta Kristus? Orang yang diutus untuk melakukan tugas khusus dari pemerintah atau raja, dari siapa yang mengutus. Jadi itu, orang harus menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi dan berada. Karena apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang tahu mana itu baik. Dan semua orang tahu membedakan mana itu baik dan mana yang tidak baik. Dan Tuhan Yesus menginginkan supaya setiap orang itu melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Seperti ungkapan lirik lagu dari Jemaat Kolom 6 tadi, itu bukan cuma sekedar menyanyi begitu, tapi mengandung pesan yang sungguh sangat indah, bahwa Yesus menginginkan daku untuk bersinar bagi semua orang. Yesus suka orang semua yang mengenal Yesus untuk menyampaikan kabar baik, Injil Yesus Kristus. Apa itu nasihat paling utama dari Tuhan Yesus? Banyak kali kita bilang. Makanya di ibadah setiap kali minggu keempat itu terus saja baca itu hukum Tuhan. Tuh baku-baku baik, hukum kasih. Itu bahkan kalau ada orang bikin salah, mengampuni. Bukan cuma mengampuni 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ketika membuat perenungan ini, saya mendapatkan sebuah pemahaman yang sudah ada, tetapi kembali dikuatkan kepada kita. Sebuah statement yang saya sampaikan kepada orang tua dan orang tua baptisan dari anak Edelin sebentar kan dibaptis. Kita bilang, orang tahu semua bahwa maksud kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk datang menyelamatkan umat manusia. Seperti ungkapan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan. Itu maksud kedatangan Tuhan Yesus. Dia rela menderita, Dia rela mati dan bangkit, supaya orang menikmati keselamatan. Tetapi lebih daripada itu juga, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk memberi teladan kepada kita semua bagaimana menjalani hidup sebagai manusia. Ajaran itu tidak ada pada agama-agama lain. Kan cuma orang Tuhan Yesus Kristus yang ada datang berinkarnasi menjadi manusia. Kau kasih contoh, kasih teladan pada orang. Bagi itu mau jadi manusia. Kalau mau baku dapat yang persoalan, jangan emosi yang mendominasi. Sabar. Orang marah pada orang kasih ampun. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Keyakinan agama lain tentang Tuhan mereka terus ada di atas, dan Dia berkuasa atas alam ini dan segala sesuatu. Tetapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia yang berkuasa di sorga, Dia datang ke bumi menjadi manusia. Kau kasih contoh. Lupa orang, kalau orang bos di perusahaan atau orang kepala teknik,
Begini kok, misalnya mau kasih tunjung tuh apa, bukan cuma perintah-perintah. Contoh misalnya sama kolom 7 toh. Dia bukan cuma perintah Pak anak buat, tapi dia turun tangan. Begini kok tuh mau baking ini. Sama dengan Andar Ismail P. khotbah tentang Natal toh, yaitu dia sejudul peristiwa Tuhan turun tangan. Itu judul khotbah. Turun tangan datang ke dunia ini. Kasih tunjuk bagi mau menjalani kehidupan. Yang betul-betul kasih contoh buat orang. Jadi menjadi teladan juga bagi kita. Dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk orang yang so tahu lebih dulu mau sampaikan kepada setiap orang. Itu lagu kolom 7 tadi lebih tegas lagi. Kalau kolom 6 Kidung Jebat 424, orang tentu keinginan Tuhan supaya orang bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Itu lagu kedua apa? Kita harus berkumandang suara dari seberang. Kirimlah. Jadi perintah, mesti kirimlah. Perintah Tuhan. Kabar baik daripada Tuhan kepada semua orang. Jadi tidak bisa tidak menjadi tanggung jawab kita semua. Supaya semua orang yang belum tahu boleh jadi tahu apa itu firman Tuhan, apa itu keinginan Tuhan. Boleh tahu apa itu bagus. Bahkan generasi kita selanjutnya, sekalipun ini dunia jauh berubah, mereka tetap tahu itu firman Tuhan. Mereka tetap taat, mereka tetap setia. Sejarah membuktikan kalau orang yang tidak mau sampaikan terus ini firman Tuhan, lama kelamaan tuh gereja ini kurang oma-oma dan opa-opa yang full, yang backing penuh ini gereja ini yang hadir. Tetapi kalau orang terus menyampaikan, baik anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai lansia tetap ada terus di rumah Tuhan. Dan seterusnya. Dan orang akan menikmati kebahagiaan sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan ke depan. Negara-negara maju kan sekarang jadi persoalan pada orang senang dari segi materi. So sukses, tetapi kehidupan spiritual bahkan moralitas anak-anak mereka so terjadi penurunan. Nah, itu juga tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saya mau bertanya kepada kita sekalian, orang yang tidak suka tuh hal itu mau terjadi. Orang suka oma opa taat setia ke Tuhan, oma opa rajin, ibu bapa rajin taat setia ke Tuhan, anak-anak, cucu-cucu tetap taat setia ke Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kalau orang mau contoh tuh model orang yang takut akan Tuhan, dan itu orang yang model orang yang tidak takut akan Tuhan, ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup pasti beda. Beda tuh orang mulia. Tuh orang yang tahu gereja dengan orang yang nen tahu gereja. Kong tuh orang bikin simulasi. Diperhadapkan dengan persoalan hidup pedorang. Orang yang tahu gereja yang akan sanggup dan mampu mengatasi persoalan itu. Kalau orang yang tidak tahu dan cuma mau hadapi dan dompet kekuatan sendiri, pasti akan gagal. Dan karena itu menjadi kerinduan kita bersama supaya anak-anak kita pun demikian bisa tetap tahu Tuhan, tetap tahu gereja. Dan karena itu jadi tugas kita bersama, orang mesti tak henti-hentinya menyampaikan mereka. Perintah baptisan itu sangat penting. Tetapi bukan cuma berhenti di baptisan, tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ada banyak tantangan memang. Ada banyak persoalan yang akan kita hadapi dalam membangun kehidupan spiritual, baik orang bahkan generasi kita selanjutnya. Tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Sama itu lagu sekolah minggu toh. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak pernah berubah. Dia kuasa kasih sayangnya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
Bahkan tuh syair lagu, lirik lagu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Nya juga tidak berubah. Orang jadikan pedoman, bahkan pegangan untuk menjalani kehidupan ini. Maka pasti ke depan kita pasti akan terus menyaksikan generasi-generasi yang baik. Ada banyak tantangan, orang terus memohon pertolongan Tuhan. Contoh antara lain tantangan yang orang hadapi di Girian Atas ini. 3 minggu lalu saya mengikuti acara BIMTEK di kantor lurah. Ada beberapa mungkin anggota jemaat yang ikut jadi pendamping tentang materi tentang bahaya narkoba. Kenapa dibuat di sini? Karena ternyata di Girian dikategorikan daerah rawan narkoba. Dari data yang disampaikan, kalau disulut ada 29 desa dan kelurahan yang dikategori bahaya. Kategori paling berbahaya. Di Bitung ada 2. Ada 2 di Bitung, di mana itu di dekat pelabuhan sana dan di Girian Atas. Karena sesuai dengan data dari BNN yang bicara sendiri, kita bilang ini dari Bapak Brigjen Victor Lasut di sini, karena ada DP Bandar, DP Bandar belum dapat tangka, makanya jadi kategori itu. Dan narkoba bukan cuma orang jeli itu jadi dengan itu ekstasi, termasuk itu ehabon, pejabat ciong-ciong ehabon itu so kategori narkoba. Artinya ini menjadi tantangan bagi kita. Karena orang tahu kalau tuh generasi sekarang kalau lebih banyak pakai habon apa narkoba doh, ke depan mau jadi apa tuh generasi itu. Makanya orang harus berupaya, bahkan juga ora et labora, bekerja dan berdoa ke Tuhan supaya orang boleh terbebas dari itu. Karena itu jadi tantangan bagi kita untuk menciptakan generasi-generasi yang handal. Banyak kali orang dengar sambutan pemerintah atau siapapun yang pemerhati untuk kemajuan di kota Bitung ini. Dia bilang ini jalan tol semua jadi, tahu Agustus atau September semua resmikan. Pasti akan ada banyak pembangunan yang akan terjadi di kota Bitung ini. Akan terjadi perubahan dari segi kependudukan. Sabantar akan banyak orang tambah di sini. Kontompe generasi yang tidak bisa bersaing, maka pasti ke depan suasananya akan berbeda. Apa yang orang harapkan tidak akan orang capai. Tetapi kalau sejak sekarang orang bilang kepada generasi kita, belajar baik-baik, tetapi juga mesti takut akan Tuhan. Karena sumber pengetahuan, sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Seperti bacaan kita pada minggu yang lalu, Salomo karena dia takut akan Tuhan terus meminta hikmat Tuhan, sehingga semua pertanyaan teka-teki yang rumit dari Ratu Sheba mampu dijawab oleh Salomo dengan baik, dan akhirnya dia boleh menikmati hasilnya yang baik. Dan kita pun berharap hal itu orang miliki, dan bukan cuma orang miliki, orang-orang yang masih jauh dengan orang, bahkan juga dimiliki oleh generasi kita selanjutnya, supaya itu lagu tadi menjadi betul-betul mewarnai kehidupan kita. Keinginan Tuhan Yesus untuk orang boleh terjadi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Bahkan kata bersinar ini telah dijadikan moto dari BNN. Jadikanlah Baitul bersinar. Jadi punya 2 makna bersinar. Pertama, bersinar menyampaikan cahaya terang Yesus Kristus kepada semua orang lewat pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Tetapi bersinar pengertian selanjutnya bersih dari narkoba. Jadi bersih dari narkoba. Jadi itu bersinar akan betul-betul bersinar. Banyak kali saya sampaikan kepada kalau anak-anak, pemuda atau remaja, kita saja bilang, tatanya, 24
tahun depan ada acara besar Petorempe daerah. Acara apa itu 24 tahun depan? Kalau bendara setahu kita pergi masuk. Hah? 2045. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke 100. So bukan bapak-bapak ibu-ibu tu mau duduk di atas. Pasti setoran pe anak cucu yang mau duduk di atas. Sedangkan periode berikut wakil ketua soalnya tidak mau duduk di atas kan. Karena soal tata gereja kemarin dulu so hari ulang tahun ke-68. Artinya so generasi selanjutnya. Dan mari kita persiapkan generasi dengan terus-menerus menyampaikan Injil Yesus Kristus. Itu bukan cuma tugas pendeta, guru agama, penatua Samas, tetapi tugas kita semua. Penatua guru agama dan penatua Samas guru agama dan pendeta pelayan khusus. Tetapi pelayan secara umum yang menjadi alamat dari perintah Tuhan Yesus ini, amanat Tuhan Yesus ini adalah kita semua murid Tuhan untuk menyampaikan itu. Dan pasti janji Tuhan akan terus kita nikmati dan apa yang kita dambakan pasti kita akan nikmati ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberi persembahan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan sementara memberi persembahan, mari kita menyanyi Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari.
harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara-saudara, kita akan beralih tata cara ke tata cara ibadah baptisan. Dengarkanlah pengajaran jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Inilah yang dimaksudkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan menurut 1 Petrus 3 ayat 18-22 bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara, entah curah, percik atau selam, tetapi dalam nama Allah. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan satu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak sebagai anak-anaknya. Baptisan dalam nama anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Mari kita menyanyi Pandang Ya Bapa.
Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang telah memberi waktu kesempatan bagi kami untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus dan suci ini. Dalam ibadah ini, keluarga Sega Bergman akan membawa anak mereka untuk dibaptis. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memimpin, menyertai kami dalam pelaksanaan sakramen baptisan kudus ini. Supaya kiranya pelayanan baptisan ini boleh berjalan dengan baik seturut mau dan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan sucikanlah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan nama anak, juga orang tua, serta memani pepani. Dan setelah dipanggil langsung berdiri datang ke depan. Saya akan membaca orang tua dari anak yang dibaptis dan anak yang dibaptis dan orang tua baptisan. Minta maaf jika kami salah menyebutkan nama, marga dan gelar. Hari tanggal Minggu 9 Mei 2021 dari keluarga Sega Bergman. Anak yang akan dibaptis Celistin Fredilina Sega, tanggal lahir 10 Mei 2020. Nama ayah Frendi Kebenaran Sega Eskom. Nama ibu Nova Stevi Angel Bergman STR Cap. Alamat kirim atas. Dan untuk orang tua baptisan, yang pertama Pendeta Otto Riedel Larnes, Sarjana Teologia. Yang kedua Christian Glory Kantor AMD AD. Yang ketiga Ivan Sangian, Sarjana Ekonomi. Keempat Pendeta Nisha Abawole, Sarjana Teologia. Kelima Ria Natalia Samuel, AMD Camp. 6 Jendersen Mario Mangaronda, SPDE Camp. 8 Jessica Sheila Karundeng, STR Camp. Adrianus Raplianto Palili. Reniati Piara, AMD Camp. Dan sebagai informasi, kami tidak dapat membaca bagi orang tua baptisan yang tidak mengikuti katekisasi baptisan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus dan ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita dan kepada Roh Kudus. Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang tua dan orang tua baptisan. Apakah? Jawab saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 304 ayatnya yang kedua. Ayat 3. Kiranya oleh roh dan firman-Mu Anakmu kau terangi, kau kuatkan hatinya pun, kiranya kau layakkan untuk menjadi kediaman-Mu. Adeline, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pelaksanaan pelayanan baptisan ini boleh berjalan dengan baik, bahkan ada yang terkesan bagi kami di sini. Ketika saya mengungkapkan Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, Adeline dan begini, dia masih kecil, tapi tentu Roh Kudus kan bekerja baginya. Tuhan memberkati Adeline, orang tua, dan Mama Ani dan Papa Ani. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian dari orang tua Mama Ani dan Papa Ani.
untuk orang tua baptisan untuk dapat menerima surat baptisan. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena kami boleh merasakan pimpinan penyertaan-Mu bagi kami dalam persekutuan ibadah ini. Bahkan kasih sayang-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh melaksanakan pelayanan baptisan buat anak Celestin Fredelina Sega. Dan karena itu kami memohon Engkau kiranya yang memberkati anak ini, kiranya dia boleh bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nantinya dia boleh menjadi anak kebanggaan orang tua, kebanggaan oma opa, anak kebanggaan jamaat dan masyarakat, istimewa menjadi anak kebanggaan Tuhan. Karena itu Engkau memberkati semua upaya dari ayah ibu, Bapak Frendi dan Ibu Nova, keluarga Sega Bergman dalam membesarkan mendidik anak ini, juga didampingi oleh Mama Ani, Papa Ani, bahkan juga pendampingan dari pelayan khusus yang ada di jemaat Kolom 16. Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan keluarga ini, bahkan anak ini, kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini juga kami rindu berdoa kepadamu buat jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan duka cita yang mereka alami. Kami berdoa buat keluarga besar Roro Lengkong. Di dalamnya ada keluarga Pangalila Roro, Ibu Syamas Ola bersama dengan suami dan anak-anak yang saat ini berduka cita sepeninggal orang tua dari keluarga Pangalila Roro, Bapak Yakob Kodompis Roro. Kami datang kepadamu Tuhan, Engkau kiranya menghiburkan keluarga ini, istri, anak-anak, cucu yang berduka cita, dan kiranya mereka hanya berpengharapan kepada Tuhan yang telah bangkit untuk keselamatan kami. Dan kami berdoa untuk sebentar malam kami jemaat Gemim Baitel akan pergi melayat dan membuat ibadah penghiburan. Bahkan juga pada ibadah pemakaman besok hari semua dipimpin, disertai oleh Tuhan. Saat ini kami pun rindu berdoa untuk keluarga besar Leru Runtuene yang berduka cita sepeninggal orang yang mereka sangat kasihi, Ibu Betsy Runtuene, yang sekalipun dalam suasana duka boleh mengungkapkan rasa syukur saat ini. Engkau kiranya yang terus menghiburkan, menguatkan keluarga ini, kakak beradik, keponakan-keponakan, dan kiranya mereka terus mampu melihat kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan, dan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, maka pasti
penghiburan yang sejati, kekuatan, kemampuan mereka akan nikmati. Kehidupan yang rukun dan damai mewarnai perjalanan kehidupan keluarga besar Leru Runtuweni. Saat ini kami pun rindu berdoa buat Ibu Febri Polii dalam keluarga Kolondam Polii, Jemaat Kolom 6, istri dari Penatua Denny Kolondam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Tuhan, Kau memberkati semua upaya pemulihan, penyembuhan dari Ibu Febri. Para dokter, perawat yang menangani proses pemulihan dari Ibu Febri semua diberkati. Bahkan obat-obat, makanan, minuman yang dipakai, dimakan, diminum diberkati oleh Tuhan. Dan memberkati juga pendampingan dari Bapak Penatua, pendampingan dari saudara-saudara. Dan kiranya kesembuhan dia boleh miliki dan boleh kembali beraktivitas melayani Tuhan sebagaimana biasa. Tuhan, saat ini kami pun rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena boleh menikmati usia setahun pribadi ataupun keluarga mereka masing-masing. Kuduskan syukur sukacita mereka, dan kiranya mereka bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Mereka bersyukur karena boleh sukses, boleh berhasil dalam pekerjaan. Kiranya mereka pun tidak pernah lupa untuk mengembalikan rasa syukur kepada Tuhan sebagai sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk persembahan yang kami boleh berikan. Engkau kiranya menguduskan persembahan ini, dan kiranya persembahan terpakai untuk kerja pelayanan di jemaat kami, di Gereja Masih Injili Binasa, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi kami semua. Ketika kami ada dalam persoalan-persoalan kehidupan ini, apapun bentuk persoalan kami, Tuhan kuatkan, mampukan. Bahkan dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19, kami terus berdoa kiranya persoalan pandemi ini cepat berlalu. Upaya vaksinasi terus diberkati oleh Tuhan, dan semua yang ada di garda paling depan dalam upaya memutus mata rantai COVID-19, mereka diberi sehat, diberi kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Untuk kami yang boleh hadir di sini, Tuhan berkati. Bahkan semua yang boleh mengambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah ini, pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, Bapak Kostor, pegawai jemaat, petugas persembahan, pendamping kadim, penanggung jawab ibadah ini, bahkan semua pelayan khususmu, serta jemaat yang hadir saat ini. Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami boleh mau berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang besar daripada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Kita harus membawa berita. Kita harus
Yesus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena kakek di remang pagi dan remang jadi siang kuasa Kristus menatalah ramani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Kita dalam doa pribadi. Sebelum kita mendengar warta bahkan surat yang masuk, kami badan pekerja, PLSUS bahkan jemaat yang hadir pada saat ini menyampaikan banyak terima kasih bagi Kadim yang telah menuntun ibadah pada saat ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Yang terkasih Pendeta Bapak Pierre Walando Sarjana Teologia, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan Bapak Pendeta dalam pelayanan di Jemaat Baitul Grian sebagai Ketua Badan Pekerja, bahkan menyertai Bapak sebagai Kepala Rumah Tangga, bahkan memberkati terus kehidupan keluarga besar Walando Tumbol. Tentunya segala harapan dan kerinduan, bahkan cita-cita dari Bapak Pendeta dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Kami juga sampaikan banyak terima kasih bagi puji-pujian yang pertama dari kolom 6, kolom 7, bahkan keluarga yang berduka cita, keluarga besar Leru Runtuwene. Dan kami sampaikan banyak selamat bagi keluarga Sega Brekman yang telah membawa anak mereka dalam sakramen baptisan. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih bagi Kantoria LCD, bahkan pemain keyboard, bahkan mereka yang bertugas, pembantu Kadim, kostor dan pegawai yang telah mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih bagi jemaat Baitul Grian, bahkan jemaat tamu yang pada saat ini bersama-sama menikmati berkat Tuhan dalam satu persekutuan pada pagi hari ini. Kita masuk pada surat yang masuk. Untuk pengumuman perkawinan, dan sebentar setelah nama yang bersangkutan dibaca, mohon untuk berdiri. Hari ini Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021, saya Dr. Andes M. Freihard Lomban, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2021, jam 10.00 WITA, tempat di Gereja HKBP Pordomuan
Lumban Tua, Kabupaten Aceh Tenggara, hendak melangsungkan perkawinan antara Van Basten Tambunan SE. Umur 28 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Menonembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Dahulu belum pernah kawin, anak laki-laki dari ayah Jones Tambunan dan ibu Emilia Kontesa Siangian, dan Cimei Lia Langi SE. Umur 23 tahun, agama Kristen, tempat tinggal Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Atas, Kota Bitung. Dahulu belum pernah kawin, anak perempuan dari ayah Soni Langi dan ibu Popi Yosef. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tertanda dan tercap Dr. Randes F. Reinhardt Lomboan. Sekian surat pengumuman perkawinan. Kita masuk pada warta jemaat, dan untuk ibadah atau informasi ibadah pertama adalah kenaikan Yesus Kristus hari Kamis tanggal 13 Mei akan diadakan pada jam 6 pagi, dan penanggung jawab badan pekerja puji-pujian dari Pelsus. Dan untuk ibadah hari Minggu 16 Mei 2021, ibadah subuh jam 5, puji-pujian kolom 10 dan 11. Ibadah pagi kolom 12 jam 9, puji-pujian jam 12, kolom 12 dan kolom 13. Ibadah malam jam 8.00, puji-pujian kolom 14 dan kolom 15. Dan untuk ibadah Bipra dan komisi lainnya, Pria Kombapa 10 Mei 2021 jam 19.30 bertempat di gedung gereja. Ibadah wanita kaum ibu 14 Mei 17.00 bertempat di Keluarga Bintang Kadise UPK Wanita kolom 17. Remaja Sabtu 15 Mei jam 17.00 di kolom 10 atas nama UPK kolom 10. Untuk pemuda 18, saya ulangi, untuk pemuda 15 Mei pukul 19.00 di kolom 9 atas nama UPK kolom 9. Pertemuan guru sekolah minggu 14 Mei jam 16.00 bertempat di gedung gereja atas nama guru sekolah minggu kolom 16. Ibadah pas hari Kamis 13 Mei pukul 19.30 bertempat di gereja atas nama Syammas Yolaliko. Komisi PSDD hari Senin 10 Mei pukul 17.30 bertempat di gedung Serbaguna. Komisi PDP Selasa 11 Mei 19.00 bertempat di kolom 20 atas nama Komisi PDP kolom 20. Untuk sentralisasi ibadah di prakolom, bahkan sampul persepuluhan dan sampul ucapan syukur, jemaat bisa lihat pada warta jemaat. Sekian warta jemaat dan terima kasih. Salam sehat bagi Pelsus untuk ke depan memberikan salam sehat kepada jemaat.